Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Haleluya, puji Tuhan. Kabar kita pasti dahsyat luar biasa. Saya ucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu, selamat beribadah di GPD Getsemani Pulang Pisau. Terlebih juga untuk Bapak dari Dimas Kristen, Pak Alfrianto, selamat bergabung beribadah di tempat ini. Baik Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian kita yang mengatakan bahwa kemurahan Tuhan lebih dari segalanya dalam kehidupan kita. Sama-sama nyatakan pujian ini. Lebih dari hidup.
kemuliaan bagi nama Yesus Kristus yang memberikan kepada kita sekalian waktu dan kesempatan. Dan saat kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan, maka hadirat Tuhan turun memenuhi tempat ini. Roh Kudus Tuhan berkuasa. Dan hari ini Tuhan, Engkau memberi kepada kami sukacita, sebab kami senantiasa memuliakan nama-Mu dan membesarkan nama-Mu di dalam semua kehidupan kami. Tuhan, urapi seluruh para pelayan, pemain musik, pemimpin pujian, singer, dan hamba-Mu yang berbicara menaburkan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dan Kau urapi, dan semuanya ada dalam kuasa-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan kekuatan kuasa Roh Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu, kami tidak mengizinkan roh lain. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati segala kuasa yang bukan datang daripada-Mu. Kami tolak dalam nama Yesus, dan hati kami selalu memuliakan nama-Mu, dan hidup kami senantiasa ada dalam jaminan-Mu. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami dan seluruh umat-Mu bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan berkata di atas pujian penyembahan, dan hati kami penuh dengan sukacita, sebab nama Yesus yang kami sanjung tinggi memberi keterangan bagi hidup kami. Kami senantiasa mengucap syukur, sebab Tuhan itu baik. Kemurahan kebaikan-Mu menyertai hidup kami. Di sepanjang jalan hidup kami Yesus, Engkau menjadi sumber kekuatan keselamatan. Dan kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bu. Kita masih bangkit berdiri saudara. Kita mau sukacita di tempat ini. Boleh dong kasih senyum kiri kanannya. Haleluya. Kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama tempat ini kita bersukacita. Boleh minta tepuk tangan semua. Haleluya. Yuk kita. Ada ayat tepuk tangan kita. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Yesus,
adalah jalan kebenaran dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya buka ruang kesaksian. Kita akan berikan korban syukur kita angkat pujian kita. Kita terukur besar kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang selalu kami puji, yang selalu kami agungkan, yang selalu kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan atas karya keselamatan yang telah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya ya Tuhan atas karya keselamatan yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang senantiasa menjamah hidup kami. Biarlah Engkau yang senantiasa memperbaharui hidup kami. Untuk kami terus hanya berharap dan mengandalkan Engkau, karena hanya Engkau lah Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi pertolongan di dalam seluruh kehidupan kami. Di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus, kami mengakui atas segala salah kami, atas segala dosa-dosa kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, manusia yang berdosa ini. Dan kami percaya dengan iman bahwa oleh kuasa darah-Mu yang kudus, Engkau yang menyucikan dan menguduskan hidup kami, sehingga hidup kami ya Bapa boleh layak, boleh berkenan ya Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan Yesus pada saat ini ya Tuhan, telah memberikan korban syukur kami kepadamu. Biar Engkau memberkati. Demikian juga yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Engkau memberkati. Seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu tubuh, jiwa dan roh kami. Biarlah hidup kami hidup untuk Kau mempermuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kasih dari Tuhan selalu menyertai dan menolong kehidupan kami. Apapun segala persoalan, apapun segala pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini, bersama dengan Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan dalam kami menghadapi segala apapun persoalan, pergumulan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya dengan iman bahwa kebangkitan Kristus itulah yang menjadi kemenangan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan kepada Allah yang ajaib dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini. Demikian juga Engkau memberkati apapun segala usaha, pekerjaan dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini, sehingga hidup kami biarlah selalu bersyukur atas segala kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur akan Engkau adalah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya pada saat pagi hari ini saudara, kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita, kita mempersiapkan fokus kita untuk kita sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman hari ini tidak hanya hari ini saudara, setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya tidak pulang sia-sia dalam kehidupan kita, melainkan itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita saudara. Sebelum kita menaikkan pujian, saya ingin sedikit bercerita. Beberapa hari lalu ada beberapa kejadian yang tidak menyenangkan. Secara manusia saudara, saya takut. Saya bilang sama Tuhan, saya takut Tuhan. Yang saya hadapi bukan manusia, tapi roh halus saudara. Saya ini tidak percaya, tapi tetangga saya lihat katanya sering jatuh di dekat rumah, tapi agak jauh. Secara manusia saya sangat takut saudara. Sampai akhirnya kedua orang tua saya, suami mertua mendoakan, bahkan Bapak Gembala juga memberikan minyak urapan supaya rumahnya diurapi, supaya tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan lagi. Dan puji Tuhan saudara, sampai hari ini orang tua juga selalu melakukan doa sebelum tidur, dan tidak ada lagi saudara hal-hal yang tidak menyenangkan. Salah satunya suara burung. Biasa ada suara burung karena kan kebetulan saya lagi mengandung. Tinggal di kampung otomatis ada hal-hal mistis. Saya ingin tidak percaya saudara. Saya ingin benar-benar tidak percaya. Tetapi orang lain yang melihat, bahkan
saya bilang lah sama Tuhan gini, saudara, saya juga kadang doa pribadi, walaupun orang peluk doa saya, doa pribadi saya bilang gini sama Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, biarlah semua kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan saya. Yang penting satu, Tuhan, izinkan hati saya selalu terpaut sama Tuhan. Saya tahu rencana-Mu selalu ini terbaik. Saya ingin mengikuti Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bilang sama Tuhan gitu. Dan puji Tuhan, saudara, kuasa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Ketika kita benar-benar percaya, ketika kita benar-benar mengikuti Dia dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang mustahil secara manusia itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya secara pribadi, saudara. Mungkin ada beberapa orang yang tahu kisah saya. Itu saya benar-benar bersyukur sama Tuhan, saudara. Saya boleh menikah, saya juga bisa lolos tes CPNS, puji Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Kita luar biasa. Haleluya. Oleh sebab itu mari sama-sama kita angkat pujian ini, saudara. Haleluya. Sama-sama nyatakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
semakin bertambah, ubah hatiku, perlahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kepada hambanya waktu dan Tuhan bawa semua aku Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami berkumpul di tempat ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang akan kami terima hari ini adalah firman yang hidup, firman yang kekal, firman yang abadi, firman yang tidak akan terbinasakan. Karena langit dan bumi dengan segala kemegahannya semua akan lenyap, semua akan binasa, semua akan hancur dan berakhir. Tetapi yang tinggal tetap adalah kebenaran firman-Mu. Biar firman yang tinggal tetap dalam kehidupan kami bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ini hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa dan roh kami, dari ujung rambut sampai telapak kaki kami terbuka, terfokus dan hanya percaya kepada kuasa-Mu. Silakan Kau berbicara buat kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua kita yang dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah ya. Ya, puji Tuhan, hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan suasana kita masih dalam suasana Paskah karena Tuhan kita Yesus Kristus belum naik dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, terima kasih juga buat hambanya Bapak Pembala Sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Darun, memberikan saya waktu, memberikan saya kesempatan untuk bisa membagi kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian. Saya percaya hari ini ada lawatan Tuhan yang besar, ada jamahan Tuhan, ada berkat Tuhan. Dan sepanjang tadi mulai dari awal pujian dinaikkan di tempat ini, saya bisa merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak kita membuka Alkitab bersama-sama di kitab 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 mulai ayat yang ke-50 sampai ayat 55. Ayat 50 sampai ayat 55. Nanti kita akan baca ayat-ayat ini dengan berbalas-balasan. Saya akan mulai membacakan ayat yang ke-50, nanti dilanjutkan Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat 51 sampai yang terakhir kita membacakan ayat 55. Puji Tuhan. Saya akan mulai demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara,
inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sama-sama 2, 3. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sama-sama, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Iya. Baik, hari ini kita masih bicara soal kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan tentu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati ini tidak dimaksudkan hanya sekedar kita merayakan, kita mengetahui, tidak sekedar bahwa Yesus itu tidak selamanya berada dalam kematian atau dalam alam kubur, tetapi lebih daripada itu saya percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kepada kita juga jaminan, ya, kepada orang-orang percaya. Dan jaminannya apa? Nanti kita akan bersama-sama melihatnya dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Tapi sebelum lebih jauh, kita ingin melihat, ya, dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa daging dan darah kita ini, ya, daging dan darah kita ini tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena daging dan darah ini bisa binasa. Jadi apapun yang namanya daging dan darah masih bisa mati. Dan harus mati. Harus mati. Jadi kalau ada orang mati, bersyukur, ya, bersyukur. Nah, yang bingung kita kalau ada orang gak bisa mati. Ya, itu yang bingung kita. Berarti firman Tuhan ini tidak betul dong kalau ada manusia yang tidak mati. Sekalipun kita mengetahui ada cerita-cerita, banyak cerita-cerita kita di kampung, di kota kita, mungkin sampai sekarang pun masih ada. Ada orang-orang yang katanya gak bisa mati. Tidak bisa mati. Kenapa orang gak bisa mati? Karena katanya ilmunya luar biasa, katanya gitu, ya. Keterikatan dengan kuasa kegelapan luar biasa, sehingga dia seperti manusia anti mati. Wah, luar biasa, ya, ada manusia anti mati. Nah, oleh sebab itu kalau mau mati dikatakan ya harus dilepaskan dulu paling tidak semua ilmu-ilmu yang ada padanya, ya, diturunkan dulu katanya kepada mungkin salah satu anak yang dimilikinya atau turunannya. Nah, saya cenderung tidak percaya, ya. Ada orang yang punya ilmu sampai sekarang masih bisa hidup, saya mau nanya. Ada sampai sekarang yang dia punya ilmu katanya hebat yang gak bisa mati itu tetap hidup sampai sekarang, ada? Ya, kalau begitu gugur dong kalau gitu, ya. Berarti ilmu apapun, ya, yang dimiliki itu tetap nanti pada akhirnya mati juga. Iya, mati juga. Bersyukur masih bisa mati. Jadi Bapak Ibu di sini bisa mati, amin, ya. Siapa yang mau duluan? Iya, mau duluan, ya. Karena kalau duluan nanti Pak duluan ketemu Tuhan, ya.
Ibu yang baju merah ya, kenapa bapak yang main bass tadi pengen duluan mati? Ya. Pengen duluan mati. Ya karena orang yang kalau mati duluan pasti ketemu Tuhan duluan, ya kan? Jadi kalau apalagi nyanyinya si Badar sekarang, saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya. Kenapa tuh mau mati? Saya lelah berjalan. Udah capek orangnya. Dalam dunia yang fana, saya ingin bertemu dengan Dia. Terus nanti ku jawab ya. Waduh, itu rasanya kayaknya kita rasa hati kita ini entar lagi ya. Belum tentu. Karena hidup dan mati kita itu dalam tangan Tuhan. Ada orang bicara, jangan sumpahin, memangnya saya udah mau mati. Biar disumpahin bagaimanapun juga, kalau Tuhan bilang belum mati, belum mati. Ya. Ada orang berdoa ya supaya cepat mati. Ada pernah nggak pendeta yang mendoakan orang supaya cepat mati? Saya mau nanya. Ada nggak? Ada nggak? Ada ya? Ada, benar ya, ada ya. Nggak tahu Pak Pendeta pernah nggak dimintain orang? Ini sudah tergeletak, sudah mungkin bertahun-tahun nggak bisa apa-apa gitu ya, udah teler ya cuman bernafas karena udah pakai alat bantu nafas. Lalu kemudian orang-orang yang keluarga yang ada yang masih hidup baik, yang waras gitu, udah rasa capek, lalu dia bilang, Pak Pendeta, dia bilang gitu, dia datang, kami sudah rela kalau bapak kami ini dipanggil Tuhan, doain Pak Pendeta. Pernah gitu? Saya terus terang, sampai di tahap itu saya nggak pernah mau berdoa. Sepertinya jemaat itu nanti kalau mati dituduhnya kita yang cabut nyawanya. Jadi memangnya ada pendeta pencabut nyawa gitu yang hanya berdoa begitu kami serahkan pada Tuhan lalu mati. Tapi saya lihat, saya bilang saya tidak mau, saya bilang gitu. Pertama, saya bukan pendeta yang mau menyerahkan orang dalam tangan Tuhan supaya mati. Ya kalau gitu ada yang sakit-sakit gitu nggak usah minta kesembuhan dong. Kedua, saya tahu nih orang-orang begitu kayaknya sudah bosan pelihara yang sudah tergeletak tadi itu. Coba tuh ya. Coba kalau dia sehat baik-baik aja. Ada nggak orang bilang, Tuhan ambillah bapakku ini, dia sehat, mumpung dia sehat. Ada nggak coba? Tapi kalau udah tergeletak dan nggak bisa apa-apa, udah dicuciin pantatnya di situ, dimandiin di situ semua, makan minum di situ, pasti bilang gitu. Makanya saya bilang gitu, saya nggak mau. Kenapa? Berarti yang hidup ini udah bosan melihara. Yang kedua, saya bukan pendeta pencabut nyawa. Pendeta pencabut nyawa. Saya pikir saya sampai sekarang ini, ketika saya mengerti, oh berarti tidak boleh. Ya, orang mengatakan seperti itu, dan memang ada orang yang datang seperti itu, dan saya mengatakan hidup dan mati kita dalam tangan Tuhan. Saya datang ke sini, saya berdoa kepada Tuhan, ya kita serahkan dalam tangan Tuhan. Bukan berarti supaya ibu atau saudara kita atau keluarga kita ini mati, tapi supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Kayaknya lebih baik begitu ya, daripada kita semangat sekali datang kita lalu berdoa supaya mati gitu. Kayaknya kita terus waktu kita pulang ada di telepon, sudah mati Pak Pendeta, langsung kita bilang haleluya ya. Kayak semangat sekali kalau ada orang mati gitu ya. Jadi saya percaya orang mati hidup itu ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan tahu persis kapan waktu yang paling tepat bagi seseorang untuk mati. Kalau sekarang ini belum waktunya untuk mati, tahan aja dulu. Tahan aja dulu. Walaupun
meskipun saya susah menderita dalam dunia. Coba dikit ya. Saya mau mati sekarang supaya saya ketemu Tuhan. Nggak usahlah begitu ya, udah tenang-tenang aja. Kalau belum waktunya, udah sakit, pegal, linu, encok dan segala macam, rabun segala macamnya, nggak bisa kemana-mana, udah tidak apa-apa. Kalau masih belum waktunya mati, Tuhan gak ambil. Karena kalau Tuhan itu membawa kita, menjemput kita, berarti itu sudah waktu yang paling tepat untuk kita tinggal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang tua, mudah-mudahan yang tua duluan yang mati ya. Iya. Kok kayaknya Anda, memang saya duluan. Coba Anda punya cucu, punya anak yang masih produktif gitu. Memang Anda berharap anak Anda atau cucu Anda duluan? Coba. Ya kan pasti kita berharap, ya udahlah, nah biar saya mati duluan, bapak duluan, ibu duluan deh yang udah tua-tua ini. Jadi kamu lebih panjang lagi umurnya, tidak apa-apa. Dan kita lebih senang. Coba yang masih anaknya masih kecil, masih cucunya masih kecil, atau anak-anak yang belum menikah gitu ya, belum kerja, masih ditanggung orang tuanya, mau mati aja dengan Tuhan, jangan dong Tuhan, belum ini, belum itu. Oh coba kan begitu kan. Berarti kalau sudah ini sudah itu tadi nggak apa-apa, mati aja sudah. Tapi ingat baik-baik, kalau sebelum waktunya Tuhan, tidak baiklah kita mati. Nggak baik kita mati sebelum waktu yang telah ditentukan Tuhan. Nah, tapi kita harus paham betul-betul bahwa daging dan darah kita ini nggak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi kita tidak boleh sembarangan dengan tubuh dan darah yang ada ini. Sekalipun ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak pantas masuk ke dalam kerajaan surga, tidak pantas untuk menikmati kebahagiaan yang Tuhan Yesus sediakan. Tapi ini juga tidak boleh disembarangin. Ini adalah bait Tuhan di mana Kristus ada berdiam dalam kehidupan kita. Nah, nggak boleh kita akhirnya udahlah ini karena nggak masuk surga juga sembarangin aja. Ya, nggak apa-apa deh, selingkuh, mau berjudi, mau minum, mabuk dan segala macam, nggak apa-apa. Mau jauh dari Tuhan, mau penyembahan berhala, tidak apa-apa. Wah ini jadi salah lagi. Betul bahwa tubuh dan darah kita ini tidak akan mendapat dalam kerajaan surga. Tetapi tubuh dan darah kita ini nanti, kalau saat kedatangan Kristus kedua kali, lihat ini, saya ingin berkata, Tuhan akan ubah pakai apa? Tubuh rohani, tubuh kemuliaan. Nah, hari ini Bapak Ibu kita melihat dalam ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah mati dan dia bangkit dari kematian. Apa maksud Yesus dari kebangkitannya dari antara orang mati? Apa hanya sekedar ya karena saya Tuhan, masa saya mati selamanya? Iya, saya mau hidup aja. Ya kalau cuma sekedar itu dan tanpa makna buat kita yang percaya, buat kita yang ikut Tuhan selama ini, yang mengiring Tuhan sekalipun susah itu tadi, menderita dalam dunia, berarti nggak punya dampak dalam kehidupan kita. Kita akan lihat beberapa dampak, beberapa jaminan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena Tuhan kita Yesus Kristus itu bangkit dari kematian, maka dia menjamin setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk juga bangkit dari kematian kita secara jasmani. Ini jaminan pertama. Jaminan pertama. Jadi setiap nanti orang yang meninggal duluan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Yang sekarang ini sudah meninggal, orang-orang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, orang-orang yang setia sampai akhir kehidupannya, diberikan jaminan satu saat nanti bangkit dari kematiannya. Coba kita lihat sebentar, kita batasin ayat ini ya, kita lihat di 1
Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat, saya baca mulai ayat yang ke-15. Mulai ayat 15 demikian. 14. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, ya, kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan apa? Lebih dahulu bangkit. Sampai di situ. Jadi jaminan yang pertama adalah ada jaminan kebangkitan dari kematian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup mengandalkan Tuhan, yang berharap, yang berpengharapan dalam Kristus Yesus, jaminannya adalah nanti akan dibangkitkan Tuhan saat Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Nah, kita percaya Kristus nanti akan datang yang kedua kali. Amin ya Bapak Ibu ya. Percaya ya? Iya, karena kalau kita nggak percaya Kristus datang kedua kali untuk menjemput kita, berarti juga orang yang sekarang ya dalam Kristus mati tidak akan pernah bangkit. Orang yang nanti tetap hidup pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali juga tidak akan pernah diubah Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Nah, jadi pilihan kita adalah percaya bahwa satu saat nanti Kristus akan bangkit dan Dia juga akan turun kembali menjemput kita, ya, menyatakan kuasanya. Mungkin kurang lebih 1 bulan yang lalu saya bermimpi, dan mimpi ini sudah yang kesekian kalinya. Artinya tidak hanya 1 kali itu saya bermimpi, tapi mimpi saya itu ya hampir mirip-mirip lah seperti itu. Nah, kurang lebih 1 bulan yang lalu saya mimpi, dan mimpi itu punya arti, punya makna, punya pesan ya yang harus disampaikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terutama saya berkata kepada diri saya sendiri. Ya, pesan itu karena saya dapat mimpi, dapat pernyataan Tuhan, berarti pernyataan Tuhan dan mimpi itu terutama peringatan buat saya. Tapi juga ini sebuah peringatan juga kepada orang-orang yang sekarang sedang menantikan Kristus untuk datang kedua kali. Jadi dalam mimpi itu saya merasa saya bersama dengan rekan-rekan yang lain, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terutama saya merasa jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan buat saya, kita itu seperti berada di satu tempat piknik gitu. Kita habis dalam sebuah perjalanan. Jadi dalam perjalanan itu kita sudah mau pulang ceritanya, mau pulang. Ada 2 bis tersedia. Jadi 1 bis itu bagian belakang, 1 bis lagi yang di depan. Bis yang bagian belakang ini sudah penuh. Dan bis yang di depan ini kelihatannya waktu saya masuk ke bis itu ada sudah tempat-tempat duduk yang bagian depan pun sudah diisi. Tapi ada orang-orang lain yang ada di luar bis itu. Jadi bis ini belum berangkat, intinya adalah karena memang belum semua orang masuk ke bis itu, belum penuh bisnya. Tapi sudah kelihatan orang-orang di bis itu sudah sampai bagian depan pun sudah terisi. Tapi ada bagian, ada kursi yang masih bisa diisi. Jadi saya waktu itu saya masih ada di luar, lalu saya lihat orang-orang. Nah, orang-orang itu ada orang-orang yang sekedar hanya menanti, ayo kita berangkat lalu masuk, seperti itu.
gambarannya dalam mimpi itu. Jadi ada orang-orang sekali lagi yang hanya sekedar ayo kita berangkat, tinggal masuk gitu. Tapi ada orang, saya lihat persis ada 3 satpam. 3 satpam ini tiba-tiba lari di depan saya karena saya melihat ada maling gitu. Ada penjahat lah di sekitar tempat piknik itu. Ya. Lalu mereka 3 orang ini keluar dari posnya mengejar persis depan saya, mereka mengejar ke arah agak tinggi ya mengejar penjahat itu. Lalu saya lihat, saya iseng ke belakang bis itu. Kan ada 2 bisnya. Yang depan saya masuk gitu, terus ada orang-orang yang bisa masuk semua nih yang sudah siap-siap ini. Kami yang dari rumah tadi itu yang berangkat piknik, yaitu memang bis kami akan siap pulang lagi gitu. Nah, lalu kemudian saya iseng ke belakang, saya cek dong, ya saya cek, saya lewat pintu belakang karena di depan saya lihat dari bis itu penuh semua, sudah deretan. Akhirnya saya lewat belakang, saya lihat, penuh sudah bisnya. Berarti cuma sedikit bagian depan bis itu yang memang satu bis yang di depan yang belum penuh ya, belum terisi. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ketika saya berada tempat itu, tiba-tiba saya bangun. Terus saya, apa ini ya maksudnya ya? Tentu kita begitu. Tuhan memberikan saya pengertian gini. Kita ini anak-anak Tuhan ini seperti dalam perjalanan kita dalam dunia ini, seperti kita ini cuman datang sebentar ya, numpang sebentar dalam dunia ini. Tapi kita ini asalnya dari sorga, kan betul kan, kita punya kewargaan sorga kan. Kita cuma datang sebentar ke tempat itu. Filipi pasal berapa itu, pasal 2 atau pasal 3 yang memberi penjelasan buat kita kewargaan kita adalah di sorga, bukan di bumi. Nah, tempat piknik itu seperti dunia ini yang sebentar. Lalu kemudian kita ini lagi waktunya memang sudah mau pulang. Sudah habis masa kita dalam dunia ini. Bisnya sudah tersedia. Nah, tinggal beberapa orang yang ada di luar. Nah, yang kesana kemari masih udah. Tapi semua udah siap untuk pulang. Jadi Tuhan Yesus katakan ini gambaran manusia sekarang ini. Bahwa kita dalam dunia ini memang ini bukan rumah kita, bukan tempat kita, bukan kediaman kita. Kita sedang disiapkan Tuhan seperti sebuah bis di sini untuk kita kembali ke rumah kita. Nah, waktu sekarang inilah kita sedang menanti untuk kita dibawa pulang ke dalam rumah kita di surga. Tuhan Yesus katakan, saya pergi kepada Bapa, aku menyediakan tempat bagimu. Jika semua sudah selesai, aku akan datang kepadamu menjemput engkau, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti di sini bukan malaikat maut yang jemput orang percaya, harus dipastikan. Gak ada orang yang perlu takut, ya, kalau mau mati. Kenapa? Karena Alkitab kita mengatakan bahwa Dia sendiri yang datang untuk menjemput kita. Supaya di mana aku berada, Tuhan Yesus katakan, kamu berada. Nah, berarti tadi Pak, kalau Bapak bilang, aku mau duluan. Wah, itu luar biasa. Kalau rumahnya sudah selesai Pak, baru Tuhan jemput. Kalau enggak, Tuhan enggak mau. Bapak masih beres-beres di sorga lah ya. Karena Tuhan bilang, aku yang siapkan rumah buat kamu, bukan kamu siapkan, tapi saya siapkan. Luar biasa. Kalau Tuhan siapkan rumah buat kita, saya percaya itu jauh lebih megah daripada rumah manapun dalam dunia ini. Amin ya. Lebih hebat, lebih dahsyat, lebih lengkap fasilitas daripada manapun juga dalam dunia ini. Yang kita bangga-banggakan, mungkin kita masuk rumah seseorang, luar biasa rumahnya, megah, mewah gitu ya. Enggak. Karena ini apa? Tuhan sendiri yang menyiapkan rumah buat kita. Wah, itulah sukacita kita, kebanggaan kita menjadi orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi
kita rumah di sorga disiapkan. Kalau udah selesai, masuk ke bis dan masuk ke sana, pulang, gitu. Pulang. Udah siap pulang? Ada yang udah siap pulang? Ya, harus siap ya. Satu saat kita nggak tahu kapan. Tapi Tuhan ada peringatkan satu lagi yang penting. Kita siap atau tidak, jangan pakai emosi kita siap. Ingat ya, Petrus pernah ditegur Yesus dalam hal ini ya. Satu saat Yesus berkata, aku akan mati. Anak manusia akan disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Sampai dikatakan Petrus berkata, biarpun mereka ini undur dari engkau, meninggalkan engkau, hari ini juga saya rela mati bersama dengan engkau. Gak usah lah, tenang aja. Tenang ya, gak usah, tenang aja. Hari ini ya Tuhan katakan, ayam gak berkokok jika engkau tidak menyangkal aku 3 kali. Hari ini Tuhan Yesus tahu gak pesannya kira-kira jam berapa? Udah malam. Malam ini sebelum ayam berkokok. Nah coba, ayam berkokok itu kalau malam itu kira-kira jam berapa? Bukan subuh ya, bukan subuh. Kira-kira jam berapa? Jam berapa? Hah? Kok lain-lain? Ayamnya beda-beda ya. Ayam beda-beda. Punya saya Pak, ayamnya ayam Bangkok Pak, beda. Ya. Ada yang bilang ayam apa tuh yang kecil, ayam kate, beda lagi itu kokokannya. Saya nggak tahu kalau itu. Tapi mungkin ada secara rata-rata, artinya malam itu memang ada ayam berkokok itu sebelum memang waktu subuh, betul ya? Nah, setuju ya dengan itu ya? Saya nggak pelihara ayam Pak, saya nggak tahu. Pokoknya kan ada banyak kandang ayam, tuh tinggal udah nginap di sana beberapa hari gitu. Nah, jadi nanti tahu kapan ayam berkokok malam itu. Jadi saya perkirakan malam itu karena ada 2 sesi doa yang Tuhan Yesus bawa murid-murid ini. Pertama, mereka dalam perjamuan malam yang makan, lalu Yudas Iskariot yang kerasukan setan setelah makan perjamuan itu di ruang atas di Yerusalem. Nah setelah itu mereka berangkat ke Taman Getsemani. Nah Anda tahu berapa lama mereka bikin perjamuan di situ? Nyanyi dan memperingatkan para murid-muridnya, menasihati para murid-muridnya berapa lama? Kalau kita ibadah di sini berapa lama biasanya? Yang biasanya? Hah? 3 jam? Betul. Nah, 2 jam ya. Iya, supaya saya tahu nanti saya nggak kelewatan musuh saya. Nggak kelewatan. Jadi 2 jam lah ya, 2 jam. Ini baru 1 jam ya? Oh berarti bisa 1 jam lagi saya. Bisa 1 jam lagi kalau gitu. Nah, jadi mungkin kurang lebih 2 jam. 2 jam itu dari jam berapa? Perjamuannya disebut perjamuan malam. Berarti setidak-tidaknya waktu itu mulai jam berapa? Jam 6 sore mungkin. 6 sudah malam nggak kita sebut di sini. Baru pergantian ya. Berarti mungkin dari jam ya udahlah setengah 7 atau jam 7. Kau tambah 2 jam, jam 9 loh ya. Jam 9. Baru masuk Taman Getsemani setelah itu. Di Taman Getsemani itu Yesus kembali berdoa, ya, berdoa kan kepada Bapa, kalau boleh lalukan cawan daripadaku, tapi bukan kehendakku Tuhan, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Sampai beberapa kali dia serius, dia tahu persis bahwa itu penderitaan luar biasa, menyakitkan, yang namanya mati di kayu salib itu. Menanggung dosa umat manusia itu menyakitkan, bukan sekedar memalukan. Kalau cuma malu aja nggak sakit itu saya rasa nggak apa-apa. Ini udah malu sakit lagi, ya kan? Nah, kita nggak tahu berapa lama ada di sini, tapi kita lihat ya, kurang lebih jam berapa tadi ayam berkokok kalau malam hari? Jam 11 atau jam 12, ada yang jam 10. Tergantung ayamnya masing-masing, tergantung lokasinya. Jam berapa biasanya? Ayo, yang di sini, yang beres. Jam nah, ini jam 3 sudah masuk ke sebelah sana ya. Berarti jam berapa? Jam 10, jam 12, jam 12 yang terakhir. Oke, kita baik hati ya jam 12. Berarti rentang antara Yesus memperingatkan Petrus dengan kejatuhannya itu
kira-kira cuma 2 jam aja. Ini mau sok-sokan tadi. Saya rela mati buat engkau. Sekalipun mereka tinggalkan engkau, aku nggak bakal tinggalkan engkau. Mau mati. Tuhan bilang, udahlah, jangan terlalu sombong kamu, jangan sok-sokan kamu. Belum habis malam ini kau udah nyangkal aku 3 kali loh. Kau udah nyangkal aku 3 kali. Udahlah, tenang-tenang aja. Nah, lalu Tuhan Yesus mau peringatkan apa? Supaya nggak jatuh dalam dosa, supaya nggak jatuh dalam pencobaan. Di Taman Getsemani, waktu Yesus berdoa, dia balik kepada murid-muridnya. Apa yang terjadi pada murid-muridnya? Tidur semua. Apa yang Yesus katakan? Berdoalah supaya apa? Kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Lihat ini sekali lagi, berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh penurut katanya daging lemah. Dan itu sampai beberapa kali ini Yesus yang membangunkan, yang memperingatkan dia, masih aja tidur. Masih aja tidur. Gimana mau kuat kayak gitu? Gimana mau layak di hadapan Tuhan? Doa aja kita nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Yang saya mau katakan, kalau kita mau berkenan pada Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan, perhatikan baik-baik hubungan pribadi kita dengan Tuhan dalam doa. Itu persiapan kita. Itu persiapan. Supaya nggak jatuh, supaya layak, supaya pantas ikut Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kamu belum waktunya, nggak bisa. Kamu masih rawan jatuh. Gimana saya mau bawa kamu ke tempatku? Tuhan katakan. Jadi kalau mau dibawa ke tempat Tuhan itu, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Roh kita harus terhubung dengan Tuhan. Ya, terhubung dengan Tuhan. Bisa nyanyikan pujian ini? Ada lagunya? Keluarkan. Terhubung. Saya nggak bisa, nggak hafal, nanti tolong keluarkan. Kasih-Mu selamatkan seluruh hidupku. Layakkan, cepat ya. Menangkanku melakukan yang Kau inginkan. Keluarkan, jangan terlambat. Nah bisa, jangan terlambat. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi, keluarkan sudah. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Keluarkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu yang ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jadi keterhubungan kita dengan Tuhan lewat doa kita, lewat ibadah kita seperti ini. Nah ini penting, karena ini sedang mempersiapkan kita untuk pulang. Ini persiapan untuk pulang. 2,
kalau orang piknik, kalau orang pergi, nanti saya dengar tanggal 1 Mei nanti ada apa? Ibadah Padang. Di mana tuh? Di daerah Tangkiling ya. Nah, oke ya. Biasanya Anda bawa apa? Punya perlengkapan nggak ke sana? Atau ya adalah bawa diri aja, nggak usah bawa apa-apa gitu? Apalagi kalau beberapa hari ya, pasti Anda setidak-tidaknya bawa pakaian ganti, betul nggak? Betul nggak? Bawa pakaian Anda, apa yang Anda bawa itu, kalau udah waktunya mau pulang, masuk nanti ke bis atau kendaraannya akan pulang, Anda masukkan semua barang-barang Anda, betul nggak? Supaya jangan ada yang ketinggalan. Kalau Anda nginap di mana, bereskan dulu, pastikan dulu bahwa barang-barang dikemas baik-baik, dimasukkan dalam kendaraan yang akan bawa kita pulang. Anda tahu itu, Tuhan itu berkata gini, sama seperti itu kita. Ada sesuatu yang kita bawa sebagai anak-anak Tuhan dari surga. Kita punya harta kekayaan dari surga. Iman kita kepada Tuhan, pakaian kekudusan kita, perbuatan baik kita yang diperlengkapi Tuhan sebagai anak-anaknya, nilai-nilai kerajaan surga yang kita miliki, itu menjadi sebuah pakaian, itu bekal kita. Itu tadi persiapan-persiapan kita ketika kita ada dalam dunia ini. Nah, Tuhan Yesus katakan kalau Dia utus kita ke dalam dunia ini, Dia memberikan apa? Memberikan kuasa kan? Memberikan kuasa, diperlengkapi dulu. Supaya apa? Supaya kita mampu bertahan, mampu menjadi alat Tuhan, mampu menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Begitu juga ketika kita dalam dunia ini, sama seperti itu. Ada perbuatan baik kita dilengkapi Tuhan lewat kebenaran firman. Dia kasih tahu pakaian kita dari rumah yang kita bawa, rumah kita di surga tadi kita bawa ke tempat itu, lalu kita kemas kembali. Untuk apa? Kita bawa pulang. Jangan ketinggalan barang-barang kita, karena satu saat nanti perbuatan baik kita itu nanti akan dihakimi juga oleh Tuhan. Kalau dikatakan barang-barangmu itu yang kau kemas, yang kau sediakan, yang ada padamu terbuat dari emas, dia katakan perak, tembaga, kamu akan rugi apa-apa. Karena semua akan diuji dalam api. Tapi kalau terbuat dari kayu, dari jerami, nanti apa yang terjadi? Terbakar. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Jadi karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita miliki apa yang Tuhan berikan buat kita. Jangan ketinggalan di situ. Jangan ditinggalkan barang-barang kita. Pertahankan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah harta kita yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Dan ini kita kemas kembali, kita bawa ke dalam kerajaan surga ketika kita pulang. Kalau masih belum miliki, nah inilah kesempatan kita berkemas-kemas barang-barang kita, berkemas diri kita. Mungkin ada dosa, ada kenajisan, Tuhan bereskan hidup saya hari ini. Amin ya. Mungkin ada hal emosi kita yang gak bisa kita kendalikan. Tuhan, saya emosian Tuhan, saya gak bisa mengendalikan diri saya. Tuhan, bereskan Tuhan, kemasi hidup kita. Yang gak setia kepada Tuhan, Tuhan saya tuh gak setia kepadamu Tuhan, beri saya hati untuk setia seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Saya pun harus setia sampai mati. Dan kesetiaan kita itu setianya sampai mati. Bukan cuma hari ini, bukan cuma minggu depan, bukan cuma tahun depan kita setia kepada Tuhan. Pokoknya sebelum kita mati, kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Ada lagu pujian kita mengatakan seperti ini ya. Saya jadi lupa ya kalau tengken. Oh iya. Setia sampai mati. Setialah
setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Bisa turun? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sekali lagi sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Jadi kalau masih belum mati, setialah pada Tuhan. Belum mati, ada yang belum mati sampai hari ini, masih belum mati di sini, harus setia kepada Tuhan sampai mati. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus ya. Kita sudah Tuhan siapkan, bisnya udah siap, tinggal masuk saja. Jangan sibuk kayak satpam tadi, orang-orang dunia masih kejar maling lah, masih sibuk dengan apa? Tugasnya, pekerjaannya. Ada istilah dewasa akhir. Dewasa akhir. Siapa di sini udah dewasa akhir? Dewasa akhir itu umurnya adalah 60 tahun ke atas. Siapa yang sudah 60 tahun ke atas? Angkat tangan dulu. Ada Pak Gembala 60 tahun ke atas. Betul ya, 60 tahun ke atas. Jangan nggak mau ngaku gitu. Kayak nggak mau ngaku. Nah, dalam psikologi gitu ya, orang yang 60 tahun ke atas, ya katakan gitu ya, wajib hukumnya mempersiapkan dirinya, mendekatkan dirinya kepada Tuhan lebih daripada yang umurnya belum dewasa akhir tadi. Jadi kalau yang masih belum dewasa akhir, kemungkinan dia masih akan masuk ke dewasa akhir, walaupun belum tentu ya. Kita nggak tahu umur manusia. Tapi dia katakan kalau udah masuk dewasa akhir, artinya udah 60 tahun ke atas. Nah, kita harus lebih dekat Tuhan. Lebih dekat Tuhan kepadamu. Walau apa Pak? Walau kesusahan yang menimpamu. Tuh. Jadi kalau udah dewasanya akhir, karena nggak ada dewasa paling akhir, kan cuma dewasa akhir 60 tahun ke atas. Harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Siapkan untuk hari-hari kematian kita, karena hari kematian adalah jalan kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahagia nggak kalau ketemu Tuhan? Bahagia sekali.
Makanya nanti kalau udah ada yang mati, udahlah kita sorak-sorak bergembira aja. Yang penting dia matinya dalam Tuhan Yesus. Jangan matinya di luar Yesus. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus beri jaminan buat kita. Untuk apa? Untuk kita bangkit nanti. Kalau sudah duluan mati, bangkit duluan dan ketemu dengan Tuhan, diubah dalam tubuh kemuliaan. Ada orang yang berkata begini ya, nanti saat Kristus datang kedua kali, ya seperti pesannya 1 Tesalonika pasal yang keempat tadi yang kita baca, nanti kuburan-kuburan kan akan terbuka dia, dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit menyongsong Tuhan, ketemu Tuhan duluan. Lalu mereka ini dalam sekejap mata diubahkan Tuhan. Ada orang berkata begini, kuburan nanti akan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan keluar dari kubur semuanya. Nah ini percaya begitu ya? Ayatnya begitu, masa kita nggak percaya ya? Ya harus percaya. Karena kalau kita nggak percaya, nggak ikut dalam kebangkitan itu. Ya harus percaya, nggak boleh enggak. Nah, terus kalau Anda nggak percaya, Anda mau percaya mana? Oh ini ada tulisannya, ada bacaannya, ada pesan Tuhan sendiri buat kita. Ya kita orang yang percaya kepada Yesus, jangan tanggung-tanggung percaya. Apa yang dia bilang, percaya aja. Ya semua harus percaya. Nah, dia katakan kuburan akan terbuka dan orang-orang yang tadi mati dalam Kristus yang percaya kepada Tuhan, dia akan bangkit, diubah Tuhan dengan tubuh kemuliaan, tubuh rohani, diganti Tuhan sekejap mata. Lihat enggak prosesnya? Kalau sekejap mata bisa lihat prosesnya enggak? Sekejap mata, gitu. Udah lalu berubah. Seseorang udah berubah. Tadi ada orang pernah lihat setan ya? Kayaknya ada setan. Kok dia lagi nggak ada? Kok dia gini hilang? Jadi gambaran itu Tuhan ubah seseorang yang percaya kepada Tuhan dalam sekejap mata. Hitungan detik nggak sampai ya, itu sudah hilang. Udah berubah seseorang. Tubuhnya tubuh kemuliaan. Nah, lalu ada orang berkata gini, dia bilang gini, saya sih nggak percaya, dia bilang gitu. Kuburan itu akan terbuka. Oh dia bangkit dari antara orang mati. Nanti dia bilang penuh dunia ini. Penuh dia bilang dunia ini. Nah Anda gimana? Kira-kira kalau itu diperhadapkan kepada Anda mau percaya atau tidak? Ada pendeta yang ngomong gitu. Anda percaya nggak? Bahwa nanti akan penuh dunia karena kuburan akan terbuka. Percaya nggak? Gini, ini sih gampang, jawabannya gampang. Walaupun mungkin kita sepertinya masuk akal ya. Tapi saya bisa menjelaskan dengan lebih masuk akal lagi. Coba, kuburan itu masih di dunia nggak? Masih di dunia nggak? Nah kalau dia bangkit, dia berdiri di situ, memang nggak muat dunia. Ya, berarti muat dong. Kedua, masa Tuhan yang membangkitkan orang mati nggak nyiapin tempatnya? Berarti kita seperti tidak percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat, yang tidak ada perkara yang mustahil buat dia. Loh kok kita anggap mustahil? Ini kan sebuah keanehan. Jadi kalau ada orang berkata seperti itu, nggak percaya, ya udah terserah kau aja. Kau nggak percaya Tuhan ya terserah. Tapi saya percaya kalau kuburan masih ada di bumi, masa dunia penuh gara-gara ada orang bangkit? Loh kuburnya kubur di mana memangnya? Lah kuburan masih di dunia kan? Loh masa dunia jadi penuh gara-gara orang bangkit? Coba masuk akal. Lalu dia berkata, makanya dibangkitkan itu tadi. Nanti dia bilang dia dibangkitkan itu rohnya, dia bilang gitu, dia dibangkitkan. Lah ini masalah lagi. Memang roh manusia mati? Saya mau nanya, mati nggak roh manusia? Nah, Bapak Pendeta sudah berapa banyak ngubur orang yang udah mati, yang percaya? Ada berapa? Ada banyak pasti ya. Atau Anda ikutin? Ikutkan kalau ada, apalagi jemaat atau keluarga atau tetangga-tetangga kita meninggal yang Kristen, pasti kita cenderung ikut ya. Apa perkataan pendetanya?
waktu dia mengubur itu. Saya rasa hampir samalah. Kau diambil dari tanah, kembali kepada tanah, betul ya? Rohmu berasal dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Lah dia bilang mati. Lalu kita mengatakan orang yang sudah mati, dia tinggal di mana? Tinggal bersama dengan Tuhan. Hidup dong bersama dengan Tuhan. Lu masa mayat di sana? Jadi saya dengar itu, saya pikir ini kayaknya gawat ya, bisa ngomongnya kayak gitu. Jadi bayangkan ya, di dunia ini hamba-hamba Tuhan pun ada yang tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus lebih waspada. Makanya kita harus tetap pertahankan, kita setia sampai mati. Kita belum mati, kita harus setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus lewat kebangkitannya dari antara orang mati, dia menjamin bahwa orang-orang yang percaya sekarang dalam Kristus Yesus, kalau kita mati, nanti kita juga akan dibangkitkan dari kematian. Haleluya. Cukup dulu sampai di sini ya. Biar Tuhan Yesus memberkati kita. Judulnya itu ya sampai akhir penutup mata, yang lagunya siapa itu dari awal itu. Boleh silakan pemain musik boleh ke depan. Keluarkan lagunya. Jangan telat ya. Nanti kita bisa salah nyanyinya kalau telat. Jangan duluan nyanyi baru keluar teksnya. Merugi dong. Teksnya keluar baru kita nyanyi. Supaya tidak salah nyanyi ya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sambil berdiri sampai akhir. Ku menutup mata,
Tuhan yang mengalahkan maut bagi kita, Tuhan yang mampu
kami hamba-hamba Tuhan, kami siap melakukan pekerjaan Tuhan. Sungguh kami menumpangkan tangan kami atas anak-anak-Mu yang membutuhkan jamahan Tuhan. Engkau nyatakan pengurapan-Mu dan membuktikan kebesaran-Mu bahwa Engkau Tuhan tidak berubah. Engkau tetap sama. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan berotoritaslah atas kami dan buktikanlah pekerjaan-Mu, buktikanlah kemuliaan-Mu. Haleluya. Saya minta Pak Afrid, tepuk tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau membuktikan kuasa-Mu dan Engkau buktikan jamahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan-Mu, Tuhan-Mu lebih besar. Dia berkuasa, Dialah kemenangan bagimu, Dialah kehidupan bagimu. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah pertolongan Tuhan, terimalah keajaiban Tuhan. Oleh kuasa namanya, oleh kuasa darahnya yang ajaib, dalam nama Yesus Kristus, Dia membebaskan, Dia menolong, Dia memberkati, Dia menyatakan kuasa kasihnya dalam nama Yesus. Dia yang ajaib, Dia yang sudah mengalahkan maut bagi kita. Oleh sebab itu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia melakukan segala sesuatu apa yang kita butuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terimalah pertolongan Tuhan. Segala kekuatan kuasa apapun yang mengganggu kehidupanmu, dilepaskan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan Dia menjadikan milik kepunyaannya, kekasihnya dalam kemuliaannya dalam nama Yesus. Dia memberkati, Dia menolong engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, terimalah pertolongan Tuhan, terimalah ajaib Tuhan. Dia yang berkuasa atas kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Nyatakan jamahan Tuhan, nyatakan pertolongan Tuhan, nyatakan kebesaran Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Dia membuktikan kebesarannya, Dia membuktikan keajaibannya. Tidak ada yang sama seperti Dia. Hanya adalah Tuhan yang ajaib dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan, terimalah kekuatan baru daripada Tuhan. Dia menyatakan lautannya dan membuktikan kebesarannya. Karena kau berharap kepadanya dalam nama Yesus. Tuhan menyatakan pertolongannya dalam nama Yesus. Tuhan menyatakan keajaibannya dalam nama Yesus. Dia menyatakan berkatnya, Dia menyatakan kemuliaannya dalam nama Yesus. Dialah jawaban dalam segala kehidupanmu, dalam segala pergumulanmu dalam nama Yesus. Dialah pertolonganmu, Dialah yang sanggup membuka jalan, Dialah sanggup memberikan pertolongan. Apapun, Dialah jawabanmu, Dialah jalan keluarmu dalam nama Yesus. Dia yang menetapkan yang terbaik dalam segala hal dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan, terimalah rancangan Tuhan. Engkau Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam nama Yesus. Dia menyatakan pertolongannya. Dia ajaib, Dia ajaib dalam nama Yesus. Terimalah kekuatan kuasa daripada Tuhan. Dia menyatakan kasih kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik, sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik. Tidak ada kami yang tidak dicamah oleh Tuhan. Sebab firman-Mu menyatakan bahwa Engkau yang sudah mengalahkan bagi kami apa yang menjadi akibat dosa, begitu kematian kami secara jasmani, dan Engkau ambil alih. Engkau mati dan Engkau memberikan kepada kami kehidupan, kebangkitan dari antara orang mati. Sebab Engkau mengalahkan maut bagi kami. Terima kasih. Dan Engkau akan datang kembali dan akan menyatakan diri-Mu dalam kemuliaan-Mu. Dan semua orang yang percaya, ya Tuhan, yang mati dalam Tuhan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, dalam tubuh kemuliaan yang kekal, yang tidak bisa berubah, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian yang masih hidup akan diubah dengan sekejap mata, juga bersama-sama menyongsong Tuhan. Terima kasih, sehingga yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, sehingga maut sudah ditelan oleh kemenangan dan maut sudah dikalahkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Betapa ajaib dan betapa besar apa yang telah Engkau lakukan. Tidak ada yang sanggup melakukan seperti apa yang Kau lakukan. Itu yang telah Engkau kerjakan, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah satu-satunya. Tidak ada lain selain hanya Engkau saja. Oleh sebab itu berkuasalah Engkau Roh Kudus atas kehidupan kami, supaya kami lebih lagi memahami dan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui firman Tuhan.
Berkati hamba-Mu Alfrianto yang sudah melayani kami. Berkati dia baik dalam pelayanannya, baik di dalam pekerjaannya. Ya Tuhan, sebagai Bimas Kristen di Kabupaten Pulang Pisau, dan Engkau berkati, tambahkan hikmat-Mu, tambahkan pengurapan-Mu, tambahkanlah kepercayaan-Mu, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Pelayanan keluarganya, dan semua ada dalam kuasa berkat Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu, Engkaulah jawaban, Engkaulah pertolongan. Demikianlah kami semua ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kasih Tuhan, sebab kami adalah milik kesayangan-Mu sendiri. Terima kasih, ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan kami. Itu sebabnya kami mengaku kami tidak dapat berjalan sendiri. Itu sebabnya kami harus menjalin hubungan dengan Tuhan, supaya hidup bersama Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Itulah kekuatan bagi kami, itulah kehidupan bagi kami. Kami bersyukur atas segala firman yang kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Sungguh ku bangga, Bapak. Kita bersyukur. Haleluya. Sungguh ku bangga, Bapak, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga, Yesus. Ekstra untuk Paskah ya anak-anak kita dan pemuda-pemudaannya. Dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyelamatkan hati. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang kita berdiri semua. Dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati, karena ku tahu
kasih Bapa di surga. Kau Bapa yang baik, Kau telah menyatakan isi hatimu dan Kau sedang melawat kehidupan kami. Di dunia ini bukanlah tempat kami yang sesungguhnya, tapi di dunia ini adalah kesempatan bagi kami untuk kami mempersiapkan diri kami, untuk kami lebih baik dan lebih dekat lagi mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan melakukan segala sesuatu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab itulah yang akan menyertai kami tatkala kami kembali kepadamu. Segala apa yang kami lakukan di dalam Yesus Kristus, semuanya itu ya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu Engkau memberkati apa yang telah dipersembahkan oleh anak-anak-Mu, baik persembahan syukur mereka, persembahan sukarela mereka, baik untuk Paskah, baik Engkau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, dan Engkau berjanji Engkau selalu memberkati dan membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-berkat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Inilah kehidupan kami, dan kami adalah milik-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami dalam otoritas kuasa-Mu. Jika kemarin ada tanda lain, kuasa lain yang merancang yang tidak baik, kami percaya Engkau membersihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang susah diberi penghiburan, dan Engkau melakukan semua Tuhan supaya kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Kami mempersembahkan kehidupan anak-anak-Mu ini semua, baik kehidupan rumah tangga mereka, baik kehidupan mata usaha pekerjaan mereka. Ya Tuhan, mereka bekerja dan Engkau memberkati semua, dan Engkau juga memberkati juga seluruh anak-anak-Mu yang tidak bersama kami. Engkau juga menolong mereka. Kami tidak tahu bagaimana keadaan mereka, namun kami menyerahkan dalam pertolongan Tuhan, supaya waktu-waktu kami yang akan datang di minggu-minggu ini kami bersama-sama dengan Tuhan mempermuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan dari pemerintah pusat Tuhan, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW, desa, dusun, semua ada dalam otoritas kuasa Tuhan. Bangsa ini, ya Tuhan, kami berdoa, Engkau telah memberikan kerukunan satu dengan yang lain. Engkau menjauhkan dari segala kerusuhan, dari segala macam bencana. Sebab itu semua ada dalam otoritas kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu Pak Apri di Bimas Kristen Tuhan, Kementerian Agama yang mengayomi semua agama yang ada di Indonesia ini, supaya semakin rukun satu dengan yang lain, dan Engkau memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami. Ibadah rumah tangga sebentar Kau berkati, keluarga Bapak Yani Duyadi secara khusus Kau berkati, anak cucu keluarga besarnya Kau berkati. Demikianlah kami semua ini ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam pemimpinan Tuhan, ada dalam segala berkat-berkat Tuhan. Engkau melakukan yang terbaik. Biar damai sejahtera Allah melampaui segala akal, melimpah dalam kehidupan kami, juga untuk rencana kami dalam ibadah perayaan Paskah Tuhan, dalam kebaktian Padang nantinya. Semua apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, apa yang kami pakai, kendaraan ke sana dan kembali, semua ada dalam otoritas kuasa Tuhan. Semua ada dalam berkat dan sukacita, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Kristus Yesus, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita hari ini dan sampai Maranatha. Kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kami bersyukur Tuhan menerima segala berkat-Mu, segala kebaikan-Mu di dalam nama